Punten atuh, A. Mangga atuh, Mang. Ini teh kopi pesanan AA. Masya Allah. Jazakallah khair ya, Mang ya. Wayakum. Astagfirullahalazim. Bagus. Giliran aku yang bikin kopi, gak pernah mau. Eta teh naon, A? Jurig? Makhluk halus? Mang, dia mah laki-laki. Jenisnya itu bukan makhluk halus, tapi makhluk kasar. Enak aja. Aku tiap hari ini pedicure, medicure, ya, luluran, dibilang makhluk kasar, halus, mulus. Wah, iya mah beneran, A. Makhluk halus, jurig. Mang, yang namanya makhluk halus nih ya, jenisnya nih ya, ada kuntilanak, ada sundul bolong ya, ada kolong wewe. Tuh baru jenisnya makhluk halus, dia makan laki-laki, jenisnya makhluk kasar. Bagus. Tertawa di atas penderitaan orang lain. Bagus. John, tertawa di atas penderitaan orang lain. Sejak kapan kamu jadi orang? Di sini mah kaum manusia. Nih saya mau bikin tutorial nih bentar lagi nih. Di sini perkumpulan kaum manusia. Habitat kamu itu kalau nggak di botol ya di teko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ruang Kreatif Official, channel yang membahas seputar multimedia, mulai dari peralatan dan teknik produksi, editing, animasi, desain grafis, dan juga seni kerajinan tangan. Nah, Sobat Kreatif, di pertemuan sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang bagaimana kita membuat desain virtual set, khususnya di bagian meja ya, dengan menggunakan software Maxon Cinema 4D. Di part kedua ini, kita akan bahas lagi di software yang sama, tapi desainnya berbeda. Kali ini kita khusus membahas tentang bagaimana kita membuat virtual set design bagian backgroundnya. Baik, karena pembahasannya cukup panjang, kita langsung saja ke prakteknya. Baik Sobat Kreatif, sekarang kita akan coba membuat desain virtual set dengan Maxon Cinema 4D yang kurang lebih gambarannya seperti ini. Kalau detailnya seperti ini tentunya akan membutuhkan waktu yang cukup panjang ya. Agar tutorial ini singkat, yang terpenting adalah bagaimana Sobat Kreatif bisa memahami masing-masing fungsi dari tools yang terdapat di Maxon Cinema 4D. Baik, kita langsung masuk saja. Di sini terbagi 4 tampilan monitoring ya, baik dari monitor yang perspektif, yang dapat dilihat dari berbagai sudut yang kita inginkan ya. Di sini juga ada top, ini dapat dilihat dari bagian atas, sedangkan right ini untuk bagian sisi kiri maupun sisi kanannya ya, nanti bisa diatur di sini. Dan yang bagian front ini adalah untuk bagian sisi depan. Biasanya kalau untuk mengawali pembentukan objek, saya menggunakan yang bagian front ini. Kita bisa memanfaatkan split pen ini ya, split pen ini untuk membentuk objek yang kita inginkan atau yang sudah ada di sini ya. Kita klik, tahan. Nah, di sini bisa kita pilih ya. Untuk awal kita buat bagian yang tengah terlebih dahulu ya. Yang terdapat di bagian tengah ini seperti membentuk segitiga ya. Kita klik split pen-nya, lalu kita arahkan kursornya di titik ini, kemudian ke bawah, ke titik tengah yang berwarna hijau ini, kemudian pertemukan lagi di sini, lalu temukan ke titik awal. Oke, sudah. Kemudian nonaktifkan ya, jangan sampai diaktifkan. Kalau masih aktif, kemudian kita bentuk lagi, maka nanti bentukannya itu akan menyatu di spline yang pertama ini. Karena itulah saya sarankan untuk menonaktifkan dulu, baru kita bentuk lagi objek yang kita mau gambar. Seperti ini.
Oke, sudah. Jadi nanti kalau mungkin terlihat masih sedikit tidak lurus ya, bisa kita atur di bagian live selection ini ya. Kita klik titiknya, lalu kita atur di sini bisa kita luruskan ya. Nah, kita kembali lagi ke monitor perspektif ya. Ini sudah jadi. Ya, bisa kita lihat. Tinggal kita berikan efek embossnya ya di extrude ini. Kita klik 2 kali ya, karena di sini splinnya ada 2 ya, ada 2 objek yang sudah kita bentuk. Kita tinggal masukkan drop and drag ke bagian extrude ini ya. Ini splinnya juga nanti ini bisa kita rename ya. Misal di sini extrude-nya kita rename dengan nama filenya itu segitiga ya. Segitiga kita singkat aja ST1, sementara extrude yang atas ST2. Oke, kita masukkan yang satu dulu ke dalam extrude yang pertama, kemudian spline yang kedua ke extrude yang kedua. Oke, sudah jadi seperti ini. Tinggal kita kurangi embossnya ya, ini kan terlalu tebal ya. Nah, di sini bisa kita mainkan di bagian objeknya, terutama di kolom offset ya. Ini kita bisa turunkan ketebalannya. Sama untuk bagian yang spline yang pertama juga bisa kita turunkan ya. Ini kebetulan saya pakai ilmu kira-kira dulu ya. Jadi tidak saya ukur berapa, tapi yang pasti kurang lebih seperti ini. Nah, kalau bentuknya masih kaku seperti ini, kalau mau sedikit lebih soft bagian sudutnya, bisa kita masuk ke bagian caps-nya. Nah, di sini ada boot bevel. Nah, ada bagian size-nya, ini bisa kita atur ya. Untuk ketebalannya, ini mau ketebalannya menjorok keluar atau ke dalam, ini bisa kita atur di sini. Misal kita maunya ke dalam, ini extended shape-nya ini bisa kita aktifkan. Nah, kemudian kita mainkan di sini. Ini bisa menjorok lebih ke dalam. Nah, seperti ini. Untuk bagian extrude yang kedua, yang membentuk huruf V-nya ini, kita embosskan seperti ini. Oke, sudah terbentuk. Sekarang kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu membuat dindingnya ya. Nah, ini ada 3 lapis ya, ada pembatasnya berupa garis ya di sini. Jadi seolah-olah seperti ada 3. Nah, kita buat menggunakan cube ini ya. Nah, di sini bisa kita atur. Kita masuk ke kotak ini. Kita panjangkan. Nah, kalau mau tahu untuk ukurannya sendiri, seberapa besar ya, nanti kita bisa lihat di monitor yang front ya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, kita tinggal atur aja ukurannya. Kita tidak perlu membesarkan sesuai dengan ukuran objek yang membentuk V ini. Kita cukup bagi 3 aja, nanti akan kita cloning ya. Cube-nya ini kita cloning. Oke, ini sudah, saya rasa sudah cukup ya. Kemudian coba kita cloning dengan menggunakan cloner ini ya. Kita klik sampai dia tampil di Object Manager. Oke, setelah tampil di Object Manager, kemudian kita klik cube-nya, drag and drop ke clonernya. Nah,
Kalau di sini kan tampaknya dia bukan bersusun ke bawah ya, tapi malah ke depan. Karena itulah di bagian clonernya kita aktifkan, lalu di bagian count-nya ini kita kurangi angka 3 ini menjadi angka 1 saja. Kemudian bagian kolom yang tengahnya kita buat 3. Nah, dia akan memanjang ke bawah. Baru setelah itu karena ini terpisah jarak ya, maunya kita kan ini rapat ya. Di bagian size-nya ini bisa kita kurangi ya, khususnya di kolom tengah. Nah, terus kita rapatkan. Baik, setelah kita aktifkan filletnya, di sini bisa kita atur untuk embossnya sendiri ya, agar tidak terkesan kaku ya. Jadi kita tambahkan. Ini sesuai dengan selera sobat kreatif aja ya. Ini kan masih terlihat ada space di sini ya. Ini bisa kita rapatkan lagi. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu kita akan membuat 2 pilar ya, yang mengapit di sisi kanan dan kirinya ya. Walaupun terlihatnya bentuknya sama, sebetulnya ada perbedaan selain ukuran ya. Yang di belakangnya ini kan tampak lebih besar, dan di bagian sisi cembungnya ini juga berbeda dengan yang ini ya. Ini lebih simetris, sedangkan yang ini di atasnya lebih besar dan makin ke bawahnya lebih mengecil. Berarti kita harus buat 2 ya. Nah, di sini kita buat di monitor yang front dengan menggunakan bantuan spline pen juga ya. Kita perbesar agar lebih memudahkan kita dalam membentuk. Kita buat yang kecil dulu ya. Kita klik dari bawah ke atas, kemudian kita sedikit putar, baru hubungkan ke bagian bawahnya lagi. Sini. Kemudian sini kita sedikit putar. Di sini. Dah. Tinggal kita atur ya untuk titik-titiknya yang mungkin masih belum sama, bisa kita atur di sini. Ini juga sama, bisa kita atur ke atas sedikit. Oke. Nah, setelah itu baru kita bentuk spline yang kedua. Nah, caranya tinggal kita duplikat aja ini yang sudah ada ya, tinggal nanti kita rubah bagian titik koordinat yang di sebelah sini ya, supaya lebih ke bawah. Kita tekan Ctrl, lalu klik spline-nya, drag ke atas. Nah, oke, sudah. Ini karena titik koordinatnya ini tidak dekat dengan objeknya, maka kita dekatkan agar mudah nanti dalam penggeseran ya. Jadi tidak berjauhan seperti ini. Oke, bila sudah, nonaktifkan kembali. Lalu spline yang duplikatnya ini kita geser sedikit ke sini. Nah, sekarang kita tinggal atur di bagian titik koordinat ini yang nanti akan kita lebih lebarkan ya ke bawah ya. Ini juga kita ke bawahkan lagi. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, sudah. Kemudian baru kita copy paste ya. Di sini karena di sebelah kirinya ini sama pilarnya, maka tinggal kita copy paste, tapi sebelumnya kita beri efek emboss terlebih dahulu dengan mengaktifkan extrude. Lalu kita drag and drop ke dalamnya seperti biasa. Nah, seperti ini. Nah, untuk spline yang paling depan ini
Ini tampaknya lebih kecil ya. Seperti contoh di gambar ini kan dia lebih kecil, sedangkan yang bagian belakangnya ini lebih terlihat besar ya. Ini kita bisa perkecil. Ini kebetulan masih belum sama ya. Titiknya kita dekatkan lagi. Kita kecilkan. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian yang bagian belakang kita perbesar. Ini juga sama ya, belum dekat. Oke, ini tinggal kita perbesar aja. Lalu kita mundurkan ke belakang. Kita sejajarkan dengan posisi dindingnya ya. Ini kita kecilkan sedikit untuk offsetnya agar tidak terlalu tebal. Nah, seperti ini kita sejajarkan. Sementara yang extrude yang depannya tinggal kita mundurkan sedikit. Nah, seperti ini. Baik, untuk terlihat embossnya, kita bisa tambahkan di sini untuk capsnya, ya, bagian boot bevelnya kita atur di sini untuk ketebalannya. Ini kan untuk lebih emboss ke depan ya, ke bagian depan ya. Sementara untuk kalau agak lebih menjorok ke dalam, ya kita checklist extended shape-nya ini. Nah, baru kita atur di sini. Nah, ini lebih dia dominan ke dalam. Nah, ini tinggal kita kurangi aja. Nah, seperti ini. Oke, sementara untuk pilar yang belakang mungkin embossnya lebih tampak keluar ya. Nah, seperti ini. Nanti ini gambaran kasar aja ya, nanti silakan sobat kreatif lebih mengatur lagi tentang kerapiannya. Oke, jika sudah baru kita copy paste saja ya. Ini sepertinya belum turun ke bawah, bagian spline yang belakang ya. Oke, sudah. Tinggal kita copy paste dengan cara kita seleksi kedua spline ini, kedua pilar ini ya, dengan menekan Ctrl, ya, tahan, lalu drag ke atas, lepas. Nah, ini sudah jadi duplikatnya ya. Nah, nanti tinggal kita putar balik aja dengan cara kita memanfaatkan rotasi ini ya, bisa secara manual atau bisa juga nanti kita atur dengan cara kita mengklik di bagian sini ya, di bagian kolomnya. Bisa kita ketikkan 180 derajat, maka dia akan posisinya berbalik ya, seperti mirror. Nah, untuk extended atau pilar yang keduanya kita majukan. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah sejajar ya. Tinggal kita serongkan. Nah, ini untuk yang pilar yang paling depan ini kan lebih serong ke depan ya. Maka tinggal kita gunakan rotasi, kita serongkan sedikit. Kurang lebih ya sekitar 30 derajat ya. Sama yang ini juga.
31 derajat. Oke, sudah. Baru kita majukan, ini sepertinya bertabrakan ya. Kita majukan sedikit agar tidak bertabrakan dengan pilar yang belakangnya. Ini juga sama. Majukan sedikit. Oke, sudah jadi. Oke, ini gambaran kasarnya seperti ini ya. Baik, kita lanjut untuk pembuatan objek yang terakhir, yaitu di bagian depan yang membentuk seperti lingkaran ya, atau circle. Di sini ada 3 tumpuk lingkaran atau circle yang nantinya akan dibuat dengan menggunakan silinder yang terdapat di Maxon Cinema 4D. Di sini kita klik, tahan, di sini ada silinder. Lalu kita majukan dulu ke depan. Nah, nanti di sini bisa kita atur di bagian titik-titik kuning yang terdapat di sini, kita turunkan untuk mengurangi ketebalannya. Sementara di bagian sini untuk melebarkan objeknya ya. Ini kan tampak di sini masih terlihat patah-patah ya, atau terlihat lebih kasar. Maka rotasi segmennya kita buat menjadi 50 ya. Nah, kita majukan lagi ke depan. Nah, untuk mempercepat, kita tidak membuat satu persatu, tapi kita cloning aja ya. Kita duplikat aja bagian circle-nya ini, karena di sini terdapat 3 tumpuk ya. Maka kita buat 3 buah di sini, tekan Ctrl, drag and drop ke atas. Nah, untuk yang kedua, kita bisa perkecil di sini. Kurang lebih segini, kita tarik ke atas. Oke, kemudian yang ketiga, kita gunakan skala ya untuk memperkecilnya. Di sini ada titik-titik merahnya, ini bisa kita kecilkan, lalu kita tarik ke atas dengan tanda panah. Oke, jadi seperti ini. Lalu di bagian tepinya ini ada seperti rasi bintang ya, yang berwarna kuning ini. Ini bisa kita manfaatkan di bagian star ya, yang terdapat di spline pen ini. Kita klik, tahan, nah di sini ada star. Jadi kalau kita lihat, di sini poinnya ada sekitar 8 ya. Ini ada 8 rasi bintang. Kalau kita ingin merubahnya menjadi lebih banyak, ya tinggal kita tambahkan aja. Misal di sini saya bentuk menjadi 12 rasi bintang. Dan bentuknya ini masih vertikal ya. Kita buat horizontal dengan cara ya bisa manual ya. Kita putar manual dengan rotasi ini. Atau kita rubahnya di sini ya. Kita ketik angka 90. Nah, dia sudah horizontal. Kemudian baru kita berikan extrude. Kita drop and drag ke extrude-nya. Lalu ketebalannya juga kita kurangi ya di objek ini. Di bagian offset-nya kita kurangi. Oke. Kemudian kita masuk ke monitor top ya. Agar melihat apakah rasi bintangnya ini sudah simetris atau belum ya. Ini kan tandanya masih jauh ya. Kita dekatkan aja ke sini. Oke, kita gunakan skala lagi, lalu kita perbesar. Secara manual aja. Oke, sudah tampak center ya. Kita balik lagi ke monitor perspektif, lalu kita turunkan ke bawah. Nah, kurang lebih seperti ini. Baik, sudah jadi. Nah, sekarang kita berikan efek warna dari objek yang sudah kita buat seperti ini. Kita klik 2 kali di kolom ini. Ya, sampai muncul bola ini ya. Kemudian kita berikan warna. Nah, kalau ingin diberikan warna yang memang solid, maka di reflectance-nya ini jangan diaktifkan ya.
Kemudian jika ingin memberikan gradasi warnanya, ya, tidak warna-warna solid seperti ini, maka di bagian tekstur ini bisa kita pilih gradient. Nah, ini masih bentuknya vertikal, maka di sini kita rubah. Kita pilih yang warna biru, kemudian untuk gradasi yang bawahnya birunya lebih sedikit tua ya. Biru dongkar ini sepertinya ya. Kita tarik titik putih ini agar lebih memanjang gradasinya. Lalu di bagian tipenya ini kita ganti menjadi 2DV ya. Jadi dia lebih ke horizontal ya, tidak vertikal seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, kita close. Lalu bagian yang ingin kita warnai yaitu yang pertama di bagian huruf V-nya ini ya. Kita drag and drop ke bagian objek yang sudah kita bentuk. Nah, seperti ini. Ini kita lebih dekatkan lagi. Lalu untuk bagian tengahnya kita lihat di sini warnanya biru tapi lebih ke gradasi hitam ya. Kita buka lagi warnanya. Kita masuk ke tekstur lagi. Gradient. Kemudian 2DV. Di sini kita pilih warnanya birunya seperti ini coba ya. Oke. Ini sepertinya lebih gelap ya. Oke, sudah. Kemudian kita drag and drop ke bagian sini. Nah, ini kita turunkan sedikit ya. Baik, agar terlihat perbedaan dari sisi objek dengan bagian depannya ini warnanya berbeda, maka bisa kita berikan warna lain dengan cara misal di bagian warna ini di selection-nya kita ketik C kapital lalu ketik angka 2. Nah, seperti ini hasilnya. Begitupun sama di bagian yang ini juga kita klik dan di bagian selection-nya kita ketik C2 juga. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu untuk bagian dindingnya kita berikan warna yang lebih muda ya sesuai dengan gambarnya. Ini sepertinya warnanya seperti warna biru telur asin ya. Nah, ini bisa juga kita menggunakan gradasi. Kita buat seperti gradasi. Ini warnanya lebih soft ya, lebih putih ya. Oke, seperti ini. Kemudian di tipenya ini coba kita gunakan yang tipe diagonal ya. Seperti ini. Lalu kita drag and drop ke sini. Oke, sudah. Kemudian baru kita masuk ke pilarnya. Kita berikan warna di bagian pilarnya ini sepertinya warnanya ya sama aja ya dengan yang bagian huruf V-nya ini atau bagian objek yang membentuk huruf V-nya ini. Coba kita drag and drop saja ke sini. Kemudian bagian yang keduanya ke sini. Nah, seperti ini kita delete ya. Nah, agar sama seperti ini ya di bagian list tepinya ini kan warnanya berbeda ya. Nah, ini juga bisa kita atur di sini. Kita ketik coba di C1 ya. C1. Nah, seperti itu. Kemudian yang di bagian belakangnya, di pilar yang belakangnya, keduanya, kita aktifkan lagi. C1 juga. Nah, kalau tidak ada perubahan yang sesuai,
maka kita rubah menjadi C2. Nah, seperti ini. Sama seperti halnya ini juga begitu ya. Kita drag and drop. Kita coba rubah di yang pertama dulu. Di sini kita bentuk C2. Ya, kita balik ya. Nah, kalau ini kan C1 yang ini kan, karena ini tadi sudah kita rotasi, maka sekarang kita balik. Ya, yang di sini seleksinya C2, sementara ini C1. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita memberikan warna di bagian objek yang paling bawah ini ya, yang membentuk seperti balok-balok ini ya. Ini bagian tengah. Ini terdapat warna abu-abu yang lebih terang, sementara di sisi kiri dan kanannya ini warnanya lebih condong abu-abunya gelap ya. Baik, kita berikan warnanya. Yang pertama, kita berikan warna yang lebih gelap ya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian yang kedua, saya rasa hampir sama ya, jadi tidak perlu dirubah lagi warnanya. Kita drag and drop ke sini, kemudian yang kedua ke bagian tengah. Oke, jadi sekarang kita memberikan di objek paling depan yang berbentuk circle ini ya. Untuk yang bagian tengah, ini bisa kita buat sesuai dengan gambar warna hitam. Nah, tinggal nanti apakah ingin warna hitamnya itu warna yang solid atau warna yang memberikan efek pantulan, ya seperti cermin. Nah, kalau memang ingin memberikan warna hitam yang memberikan pantulan seperti cermin, maka dari bagian reflectance-nya ini checklist ya, kita aktifkan. Kemudian kita add, lalu pilih backman ya, bukan Batman ya, backman. Nah, untuk pantulannya sendiri, seberapa besar pantulannya ini nanti bisa kita atur ya. Ini kalau seandainya seperti ini, coba ya tanpa saya ubah sedikit pun. Kita drag and drop ke bagian tengah. Nah, coba kita preview. Nah, pantulannya seperti ini. Ini hampir mendekati seperti cermin ya. Sedangkan mungkin Sobat Kreatif menginginkan pantulan tidak terlalu jelas seperti ini. Bisa diubah kembali. Kita klik 2 kali, kita masuk ke material editornya, kita kurangi di sini. Begitupun yang bagian bawahnya. Kita kurangi semuanya ya. Ini saya gunakan pakai perkiraan aja dulu. Lalu kita ubah warnanya menjadi hitam. Oke, sudah. Kemudian kita preview. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi pantulannya tidak terlalu jelas gitu ya. Tapi tetap memberikan efek pantulan. Lalu yang kedua, jika ingin memberikan warna lain atau tekstur lain yang memang di sini kan disediakan ya. Di sini banyak sekali material-material yang sudah disiapkan oleh Maxon Cinema 4D. Di antaranya di sini ada material yang bisa kita pilih mulai dari efek air ya atau tekstur air, kemudian ada api ya. Di sini sudah disiapkan. Nah, seperti ini ya, ada efek wood juga, ya gold dan sebagainya, ada efek keramik. Tapi bagi sobat kreatif yang memang sudah memiliki tekstur sendiri ya, seperti halnya saya, ya misalnya saya buat bentuk baru ya. Saya buat warna baru, lalu saya masuk ke lalu coba dimasuk di color. Ada tekstur di sini, lalu kita browse ya, kita ambil gambarnya melalui titik 3 ini. Kebetulan saya sudah siapkan di sini ada beberapa efek batu, kemudian kayu, rumput ya. Ini bisa di searching di Google ya. Di mbah Google tinggal cari aja di sini kan banyak ya untuk tekstur-tekstur gitu ya. Misalkan saya ambil di rumput ini ya. Ini no aja agar tidak tersimpan ya. Ini reflectance-nya ini kita nonaktifkan. Nah, kalau seandainya yang tengahnya ini mau kita rubah menjadi
alasnya berupa rumput ya. Ini juga bisa. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita preview, maka hasilnya seperti ini. Ya. Atau kalau mau warna solid seperti tadi ya, berupa pantulan juga silahkan kembalikan lagi. Ini hanya contoh saja. Lalu kita lanjutkan kembali. Di bagian circle yang kedua ini warnanya lebih sedikit terang ya. Lalu yang terakhir yang biru tua gradasi. Nah, untuk bagian rasi bintangnya terserah mau diwarnai warna kuning seperti contoh ini atau memang lebih bagus satu warna aja seperti ini ya. Kalau memang mau diberi warna kuning seperti halnya contoh, tinggal kita ubah saja di sini. Oke, kita drag and drop. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Nah, nanti untuk sebelum dilakukan rendering ya, kita tentukan dulu untuk posisi objeknya ya. Apakah posisinya landscape seperti halnya contoh yang terdapat di sini atau ada bentuk lain yang sobat kreatif inginkan, misalkan agak lebih serong seperti ini ya. Lalu agak diperbesar sedikit. Nah, misal seperti ini gitu ya. Lalu kita mulai masuk proses rendering. Di render setting ini kita masuk ke output dulu. Nah, untuk tampilan yang lebih baik sebetulnya di resolusinya kita buat 300 ya minimal ya. Lalu from dan to-nya ini kita buat 1, 1. Kalau from-nya 1 kemudian to-nya misalnya 5 gitu ya atau 2, maka nanti yang akan di render terdapat 2 gambar atau 5 gambar ya, tergantung dari to-nya ini berapa. Karena dia akan membacanya seperti animasi. Tapi kalau to-nya ini tetap 1 ya, maka yang di render juga hanya 1 gambar. Kemudian kita masuk ke menu atau ke icon yang tertulis di sini save ya. Kita masuk ke menu save, lalu direktorinya ya, di mana kita akan menyimpan filenya. Ya, kebetulan saya di sini. Di sini saya berikan nama virtual set. Contoh. Save. Jika sudah, nah formatnya mau apa? Kalau memang mau JPEG, maka background yang di belakang pun akan ikut serta. Tapi kalau hanya bagian objeknya saja yang ingin kita simpan, maka kita pilih menu di PNG atau PNG ini ya, dengan catatan alpha channelnya diaktifkan agar nanti backgroundnya tidak ikut, jadi hanya objeknya aja. Oke, kemudian close. Nah, untuk bagian clapper tengah ini untuk proses renderingnya. Nah, seperti ini. Ya. Lambat atau cepatnya proses rendering itu tergantung dari berapa banyak ornamen yang kita buat dalam satu desain virtualnya. Kalau ini kan memang bentuknya simple ya. Jadi proses renderingnya pun lebih cepat daripada kita membuat objek yang begitu banyak sekali ornamen yang kita buat. Memang tampilannya bagus, cuman kita harus bersabar ketika melakukan proses renderingnya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kalau dalam bentuk PNG, maka background yang bagian hitam ini akan kosong ya, akan hilang. Tapi kalau dalam bentuk JPEG, maka ini akan ikut serta. Seperti itu. Nah, Sobat Kreatif, demikian tadi pembahasan singkat tentang bagaimana kita membuat sebuah virtual set dengan menggunakan software Maxon Cinema 4D. Nah, di part ketiga nanti kita akan membahas khusus untuk lower third, seperti ini ya, dan juga running text, tentunya dengan menggunakan Maxon Cinema 4D, yang nantinya bisa dihubungkan di software vMix. Nah, bagi Sobat Kreatif yang menyukai channel ini, silakan di-like, kemudian di-subscribe, dan jangan lupa ditekan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru di Ruang Kreatif Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.